Hai hai, halo semuanya, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Jika menyukai video yang ada pada channel saya, silahkan klik tombol like. Jangan lupa untuk meninggalkan komen untuk pesan, kritikan, dan pertanyaan. Untuk di video kali ini, saya akan memberikan video tutorial tentang penggunaan fungsi yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Kita mulai saja ya tutorialnya. Yang pertama, oke, di sini saya sudah punya sebuah contoh tabel. Contoh tabel di mana ada beberapa kolom yang belum terisi. Di sini kita akan membuat laporan penjualan selama 1 minggu. Untuk judulnya adalah judul laporan penjualan minggu 1 Januari 2001. CP Terang Jaya Serabis Lalu. Jika dilihat dari nama dan tanggal tahun, ini hanya karangan belaka, ini hanya sebagai contoh saja dari untuk penggunaan berbagai macam fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Ada beberapa kolom yang harus diisi, yaitu kolom jumlah terjual. Jumlah kolom terjual ini akan kita isi berdasarkan dari hasil penghitungan menjumlahkan dari volume penjualan dari selama 1 minggu. Lalu kita akan menentukan jumlah harga. Jumlah harga diisi dari jumlah terjual dikali dengan harga satuan. Lalu di sini kita akan mencari jumlah koran. Ini kita akan nanti untuk di contoh yang tabel yang satu ini, kita akan menjumlahkan hanya berdasarkan kriteria tertentu saja. Yang akan dijumlahkan berdasarkan kriteria adalah jumlah koran, jumlah tabloid, dan jumlah majalah. Lalu kita akan mentotalkan penjualan dari seluruh penjualan, yaitu mentotalkan hasil penjualan koran, tabloid, dan majalah. Nah, yang agak sedikit membutuhkan konsentrasi di sini adalah kita akan menghitung menjumlahkan jumlah terjual berdasarkan kriteria tertentu. Bagaimana caranya? Oke, tetap ikuti videonya. Oke, yang pertama kita akan melengkapi data agar enak dilihat. Ya, di sini ada harga satuan. Harga satuan di sini belum diberi atau sama sekali tidak diberikan yang namanya currency. Jika di sini masih general, ada baiknya dirubah dulu ke dalam currency atau accounting agar pada saat proses penghitungan tidak terjadi error. Kita pilih dulu currency atau accounting. Nah, ini accounting namanya. Ya, jadi di sini sudah jelas jenis datanya adalah accounting, yaitu ada rupiah. Nilai mata uang yang akan kita gunakan. Jumlah terjual. Yang pertama kita akan menghitung jumlah terjual. Jumlah terjual diperoleh berdasarkan volume penjualan selama 1 minggu. Jadi minggu pertama di sini kita punya pada volume penjualan pada tanggal. Untuk minggu pertama, minggu kedua, maaf ini harusnya judulnya jangan volume penjualan selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Jadi pada hari Senin, Selasa, pada minggu selama 1 minggu, yaitu untuk minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Berarti yang harus dihitung untuk menentukan jumlah terjual, hari pertama ditambah hari kedua ditambah hari ketiga, seterusnya sampai pada hari ke-7. Untuk menghitung atau menjumlahkan bisa kita menggunakan fungsi sum. Ini yang paling mudah, yang paling praktis dalam aplikasi Microsoft Excel, yaitu kita gunakan fungsi sum. Sum itu menjumlahkan dari rentang kriteria alamat sel tertentu. Rentang selnya kita masukkan ya.
sum, lalu kita buka kurung, masukkan rentang alamat sel yang ingin dijumlahkan. Ingat, yang dimasukkan di aplikasi Microsoft Excel itu bukan nilai pada alamat selnya, tapi bukan nilai pada sel. Misalkan ketika kita ingin menjumlahkan, yang dijumlahkan 5, lalu ditambah 6, lalu ditambah 7. Ini adalah salah satu contoh kesalahan yang sering dilakukan untuk para pengguna di Microsoft Excel. Jadi yang dimasukkan, diinputkan, dijumlahkan itu bukan nilai yang ada pada alamat sel tersebut. Tapi yang diinputkan itu adalah alamat selnya. Jadi misalkan ketika kita ingin menghitung atau menjumlahkan dari hari pertama sampai hari ke-7, yang dimasukkan adalah alamat sel dari hari pertamanya. Alamat selnya yang pertama adalah E6. Kita menggunakan kursor, klik kiri, lalu kita geser kursornya dengan menggunakan mouse. E6 sampai dengan K6. Jadi fungsi sum ini nanti dia akan menjumlahkan sum atau jumlahkan dari rentang alamat sel E6 sampai dengan K6. Jadi nanti yang ada nilai di bawah 5, 6, 7, 6, 8, 9 sampai 3 itu akan dihitung total keseluruhan. Kita tekan enter ya. Nah, yang didapatkan adalah 44. Di sini ada beberapa media lagi yang harus kita hitung, jumlah 14 karena menggunakan rumus yang sama saja. Ketika kita sudah memasukkan rumus yang seperti ini, maka kita tinggal copy pastekan saja ke alamat sel yang lain. Caranya adalah kita letakkan pointer kursor kita pada pojok kanan bawah, klik satu kali, lalu tekan terus, kita geser sampai ke yang paling terakhir, maka hasilnya langsung kita dapatkan. Nah, dengan penulisan rumus yang seperti ini justru akan jauh lebih memudahkan proses pekerjaan kita ketika kita membuat berbagai macam laporan di aplikasi Microsoft Excel. Gimana? Mudah kan? Nah, mudah atau tidaknya, apakah kalian mau mengikuti yang mudah atau yang sulit, itu terserah kepada kalian. Lalu yang berikutnya, kita akan menghitung jumlah harga. Di sini ada aturannya. Ada ketentuan soal. Ketentuan yang harus dihitung dari jumlah harga. Jumlah harga itu didapatkan dari jumlah terjual dikali dengan harga satuan. Jadi, jumlah terjual yang ini, di mana alamat selnya adalah L6 sampai dengan L20 dikali dengan harga satuan. Harga satuan alamat selnya adalah D6 sampai dengan D20. Jadi yang dimasukkan ke dalam rumus atau dituliskan rumusnya adalah alamat sel, bukan 44 dikali 12.500, bukan ya. Bukan 44 dikali 12.500. Nah, ini adalah salah besar. Ketika mungkin untuk satu atau dua data bisa digunakan, tapi ketika kita berhadapan dengan jumlah data yang lebih banyak, pasti proses penyelesaian pekerjaan kita akan jauh lebih lama. Jadi ada baiknya kita gunakan rumus yang jauh lebih mudah penggunaannya. Jadi yang harus kita masukkan adalah alamat selnya. Contohnya, karena aturan untuk menghitung jumlah harga itu adalah jumlah terjual, maka kita masukkan alamat sel jumlah terjual. Kita masukkan operator. Ini namanya operator aritmatik jika di dalam aplikasi Microsoft Excel. L6 dikali dengan harga satuan. Alamat sel harga satuan adalah D6. Jadi sama dengan L6 dikali D. Nah, tekan enter, maka didapatkan untuk jumlah harga dari nama medianya aneka adalah Rp550.000. Yang saya maksud memudahkan pekerjaan adalah karena yang lain, baris yang lain masih kosong. Ketika mereka proses penghitungannya menggunakan rumus yang sama, tinggal kita copy paste ke bawah. Letakkan pointer kursor
sampai tanda plus, lalu kita geser sampai ke yang paling terakhir, paling bawah, yaitu nama medianya bola. Nah, pekerjaan kita akan jauh lebih mudah dan lebih cepat selesai jika menggunakan fungsi ketika menuliskan rumus dan fungsi jadi justru pekerjaan kita akan jauh lebih mudah selesai ketika menuliskan rumus dengan benar di aplikasi MS Excel, ya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan menghitung jumlah koran yang terjual. Jumlah koran yang terjual, kita akan menghitung jumlah koran yang terjual saja. Di sini kan ada beberapa jenis macam media, ya. Misalkan media yang menggunakan kode M itu adalah majalah, yang menggunakan kode K itu koran, yang menggunakan kode T adalah tabloid. Fungsi kode di sini adalah untuk membedakan jenis-jenis media. Nanti ketika kita akan melakukan proses penghitungan berdasarkan kriteria tertentu, bentuk proses penulisan fungsinya akan jauh lebih mudah. Karena di sini akan menggunakan fungsi SUMIF. SUMIF itu adalah proses penjumlahan berdasarkan kriteria tertentu dari rentang alamat yang sudah kita tentukan. Bagaimana bentuk penulisannya? Bentuk penulisan untuk rumus SUMIF adalah seperti ini, ya. Kita lihat. Sama dengan kita masukkan fungsinya SUMIF, buka kurung. Range-nya akan kita masukkan yang mana? Di sini karena kita akan memasukkan berdasarkan kodenya, kita masukkan rentangnya berdasarkan kode. Ini rentang kriteria yang akan ditentukan, yang akan dihitung jumlah penjualannya, B6.2 sampai dengan B20. Kita masukkan, kita ketikkan titik koma, lalu kita masukkan tanda kutip. Nah, karena di sini yang pertama kali akan kita cari adalah jumlah koran terjual. Koran itu menggunakan kode K, maka kita masukkan K, kutip, titik koma. Ini baru kita inputkan dulu rentang kriteria, dan kriteria yang akan dijumlahkan adalah K. Rentang kriterianya adalah berawal dari B6 sampai dengan B20. Sementara yang akan dijumlahkannya adalah mereka yang memiliki kode K, yaitu koran. Lalu yang berikutnya kita masukkan rentang jumlah koran terjual. Karena yang akan dicari jumlahnya, maka masukkan rentang kriteria yang akan dijumlahkan. Karena yang akan dicari jumlah terjual, maka yang akan kita masukkan yang berikutnya adalah rentang alamat sel jumlah terjual. Lalu kita tutup kurung. Kita tekan enter. Maka untuk jumlah koran yang terjual, hasilnya adalah 507. Untuk membuktikan apakah rumusnya benar atau tidak, kita hitung secara manual. Sama dengan yang ini, yang koran, lalu ditambah yang ini, lalu ditambah lagi yang ini, yang berikutnya, lalu yang berikutnya. Karena jumlah korannya banyak di sini, jadi ada sedikit banyak. Nah, lalu kita tekan enter. Apakah betul? Ternyata didapatkan hasilnya adalah 507 rupiah. Terbayangkan ketika kita hanya menghitung manual, kita klik satu-satu tanpa menggunakan fungsi SUMIF, pekerjaan kita akan jauh lebih repot. Lalu yang berikutnya adalah kita akan menghitung jumlah tabloid. Yang tadi kan kodenya K.
Nah, untuk yang satu ini adalah tabloid. Tabloid itu dengan menggunakan kode T. Kita masukkan rumusnya, kita akan menghitung jumlah tabloid terjual sama dengan sum if buka kurung, kita masukkan rentang alamat sel kodenya di sini. Sama seperti yang tadi, B6 sampai dengan B20. Titik koma, masukkan tanda kutip. Karena yang akan dicari tabloid, maka kita masukkan kode tabloidnya. Tabloid sendiri menggunakan kode T. Jadi kita masukkan T, kutip, titik koma, masukkan jumlah terjual. Rentang alamat selnya adalah L6 sampai dengan L20. Jadi yang berbeda dengan yang sebelumnya, hanya kriterianya saja yang dibedakan, yaitu K dan T-nya saja. Kita tekan enter, maka untuk jumlah tabloid yang terjual pada 1 minggu, pada bulan Januari, pada minggu pertama adalah 279. Nah, yang berikutnya, kita akan menghitung jumlah majalah terjual. Yang tadi, yang pertama adalah K, yang keduanya T, yang ketiganya adalah majalah. Sama dengan sum if. Sum if itu jadi hanya menjumlahkan berdasarkan dari kriteria yang sudah kita tentukan. Sum if, kita masukkan rentang kriterianya, titik koma, kutip, kita masukkan kriterianya apa? M, tanda kutip, kutip lagi, titik koma, lalu kita masukkan rentang alamat jumlah terjual, tutup kurung, tekan enter. Maka yang didapat adalah 92. Untuk jumlah terjual hanya dari media majalah saja. Untuk menghitung, lalu ada total penjualan. Untuk menghitung total penjualan, caranya adalah dengan menggunakan fungsi sum juga bisa. Sama dengan sum, buka kurung, ini total penjualan. L22 titik 2 atau sampai dengan L24 tutup kurung, lalu kita tekan enter. Maka total penjualan dari seluruh tabloid adalah 878. Dan yang kali ini sebetulnya tidak ada di ketentuan soalnya, tapi saya akan memberikan salah satu contoh penggunaan fungsi sum if lain, tapi dengan menggunakan rentang kriteria yang lain, yaitu kita akan mencari jumlah harga dari masing-masing media, yaitu jumlah harga yang terjual dari minggu pertama, yaitu dari koran, dari tabloid, dan dari majalah. Sama dengan ini penggunaan ya, penggunaan sum if yang lain. Sum if, buka kurung, kita masukkan karena rentang alamat sel kriteria sama saja, kita masukkan. Yang pertama kita akan mencari jumlah harga secara keseluruhan dari koran saja. Jadi kita masukkan kutip K. Tadi kan hanya mencari jumlah terjual, tapi sekarang kita akan mencari jumlah harga keseluruhan dari koran yang terjual. Maka B6.2 sampai dengan B20 kriterianya adalah koran, jumlahkan koran. Yang dijumlahkan dari koran apa? Jumlah harga yang sudah terjual. Lalu titik koma. Lalu kita masukkan rentang alamat sel, karena yang akan dicari jumlah harga dari koran, maka masukkan rentang alamat sel jumlah harga M6.2 sampai dengan M20. Maka secara otomatis kita rubah dulu ke currency atau kita ganti ke accounting.
Untuk koran, jumlah harga pada minggu pertama hasil penjualan hanya dari koran saja adalah Rp1.172.600.000. Yang berikutnya kita akan mencari total penjualan dari media yang bernama tabloid. Sama dengan sum if rentang kriterianya kita masukkan kodenya B6 sampai dengan B20 titik koma. Kita akan mencari tabloid, maka kita masukkan T untuk kode tabloid titik koma. Lalu kita masukkan rentang alamat sel jumlah harga, karena kita akan mencari total penjualan hanya dari tabloid saja. Kita akan masukkan, kita ganti ke currency atau ke accounting, kita ganti ke accounting saja. Yang terakhir, maaf, ada dua lagi, untuk mencari total penjualan hanya dari majalah saja, sama dengan sum if buka kurung, masukkan rentang alamat sel B6 sampai dengan B20 titik koma, kutip, kita masukkan kodenya karena kita akan menghitung majalah, kita masukkan majalah M, kutip, titik koma, lalu kita masukkan tentang jumlah harga yang akan dijumlahkan apa. Jadi di rumus ini bisa kita artikan hitung, tentukan atau jumlahkan jumlah harga hanya berasal dari hasil penjualan majalah saja. Kita tekan enter, maka hasilnya adalah 713.200.000 rupiah. Nah, untuk total penjualan tadi dari jumlah terjual, kita akan mencari total penjualan dari jumlah harga. Secara keuangan, total dari seluruh penjualan selama 1 minggu itu berapa sih? Akan kita hitung dengan menggunakan fungsi sum buka kurung, kita masukkan alamat selnya yang akan dijumlahkan, berarti M22, M23 sampai dengan M24, tutup kurung, sama dengan 3.149.800. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bisa membantu kalian, bisa bermanfaat. Untuk yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika suka video ini, dan jangan lupa untuk meninggalkan komen, pertanyaan. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.